Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai permasalahan lingkungan hidup, yaitu banjir, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kansa Pramesti Sulistiwarini dengan NIM 2102695 kelas 1A dari program studi PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Perkenalkan, saya Nita Karomatunisa dengan NIM 2101149 dari kelas 1A PG PAUD. Perkenalkan, nama saya Kansa Dina Trisnawati dengan NIM 2103368 dari kelas 1. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi ketika curah hujan tinggi di musim penghujan atau dapat disebabkan oleh kurangnya daerah resapan air. Adanya banjir tentu akan menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat, dan oleh sebab itu diperlukan cara pengendalian pada daerah aliran sungai agar tidak dapat menimbulkan luapan air. Seperti contoh, fenomena banjir di Jakarta yang seakan menjadi langganan di setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun, meskipun telah berganti kepemimpinan, solusi banjir belum juga ditemukan. Seperti bencana alam lainnya, baik gempa bumi, angin topan, tsunami, dan banjir tentunya menimbulkan dampak bagi manusia dan lingkungan. Kerugian materi dan non-materi yang dialami juga akan memberikan trauma dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah beberapa dampak dari bencana banjir, diantaranya yaitu 1. Kerugian materi. Arus banjir yang kuat dapat menyeret apapun yang dilewatinya. Harta benda seperti kendaraan, rumah, dan materi lain yang dapat hanyut dan hilang terbawa arus. 2. Sarana dan prasarana rusak. Sarana dan prasarana publik akan lumpuh akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir. Pemadaman listrik menjadi hal yang akan dilakukan oleh PLN untuk mengurangi resiko warga terkena sengatan listrik. Sektor-sektor pelayanan publik juga akan lumpuh dan mengakibatkan tidak bergeraknya ekonomi sehari-hari. 3. Mengganggu aktivitas manusia. Genangan air akan mengganggu kegiatan manusia sehari-hari. Mobilitas masyarakat akan terganggu, perekonomian akan lumpuh, dan kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan. 4. Ancaman penyakit. Adanya banjir akan mencemari sumber-sumber air tanah sehingga tidak layak dikonsumsi. Selain itu, sampah-sampah yang hanyut terbawa arus banjir akan menimbulkan beragam penyakit, seperti penyakit kulit, diare, dan gangguan pencernaan lainnya. Setelah banjir surut, genangan-genangan air yang tersisa menjadi tempat favorit nyamuk untuk bertelur. 5. Korban jiwa. Bencana banjir yang parah akan mengancam nyawa manusia, misalnya pada jenis banjir bandang atau banjir lahar dingin. Material-material padat dapat menghantam permukiman warga dan menimbulkan korban meninggal dunia. Video yang merekam banjir yang dipenuhi sampah pun beredar di media sosial. Saat banjir terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur, sampah-sampah seperti plastik, styrofoam turut mengambang di permukaannya. Pengelolaan lingkungan, terutama dalam hal sampah, membutuhkan aturan yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran. Dan aturan yang jelas dan tegas memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah daerah juga diperlukan agar peran lingkungan tetap terjaga, begitu juga dengan adanya otonomi daerah. Hanya limbah hasil industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan limbah rumah tangga tidak diatur dalam undang-undang. Sampah rumah tangga juga cukup berbahaya, seperti plastik, air bekas cucian yang dibuang ke sungai, dan lain-lain. Meskipun Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan sanksi pidana atas pelanggaran lingkungan hidup, namun penyelesaian lingkungan di luar pengadilan tetap dimungkinkan untuk memberikan sanksi dan penegakan administrasi tetap berlaku. Hal ini memudahkan para pelaku pencemaran lingkungan untuk melakukan pelanggaran karena sebelum dipidana hanya diberikan sanksi administratif atau penyelesaian sengketa lingkungan bahkan dilakukan di luar pengadilan dan hanya memberikan ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Pengelolaan lingkungan, khususnya dalam hal sampah, membutuhkan aturan. Batu itu menghadapi badai dengan tekad yang tak tergoyahkan, dan aturan yang jelas dan tegas memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Pemerintah daerah juga diperlukan agar lingkungan tetap terjaga dan otonomi daerah tetap terjaga. Penanganan banjir terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama, perbaiki saluran dan perlindungan vegetasi. Hal ini dapat ditempuh dengan cara melakukan pengerukan sungai yang dangkal, memperlebar sisi kanan dan kiri tanggul, serta perlindungan vegetasi dan penghijauan. Yang kedua, konstruksi bendungan atau tanggul yang aman. Pembangunan bendungan atau tanggul harus direncanakan dengan cermat. Selain itu juga perlu melakukan servis serta perawatan pada bendungan dan tanggul yang sudah ada. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini terdapat beberapa program untuk menyadarkan masyarakat seperti penjelasan fungsi-fungsi bantaran sungai dan jalur banjir, lokasi serta pola-pola siklus hidrologi, dan
menggugah kesadaran masyarakat tentang arti penting rencana-rencana dan latihan-latihan penanggulangan serta pengungsian. Yang terakhir, keempat, langkah-langkah dan rencana, yaitu pengaturan tata guna tanah serta rencana utama harus mencangkup pula program informasi masyarakat.